Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pengajian kita. Materinya masih terkait dengan masalah nikah. Kita malam ini adalah terkait dengan pandangan atau pendapat para ulama terkait mengenai masalah wali di dalam pernikahan. Siapa ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, wa madhhabu jumhuril fuqaha innahu la yasihhu 'aqdun nikahi illa man jaz illa min jaz isi tasarrufi wa huwa al-mukallafu al-balighu al-'aqilu al-dhakaru wa dhalika lianna an-nikaha 'aqdu mu'awadatin wa 'aqdu mu'awadati yatarattabu 'alaihi iltizamun was-sabiy wal-majnun laysa min ahlihi bi raf'i taklifi anhuma bi haditsin raf'ul qalami an thalathatin أو رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولأن فاقد الشيء لا يؤتي. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwa akad nikah itu tidak boleh dilakukan kecuali yang memang punya otoritas. Otoritas dalam hal ini adalah memang diperkenankan untuk menjadi wali di dalam pernikahan. Itu harus mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf artinya dia balik, dia berakal. Mayoritas ulama mensyaratkan wali, ya, karena memang penjelasannya seperti itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, sehingga kemudian anak kecil yang belum balik, ada perempuan mau menikah, wali ijbarinya sudah tidak ada lagi, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, ya, yang lainnya pun tidak ada, tapi dia punya saudara. Nah, saudaranya ini atau adiknya ini masih kecil, belum balik. Nah, dia tidak boleh menikahkan kakak perempuannya itu sebagai walinya, karena dia masih dalam kategori sabiyun, ya, artinya dia masih dianggap sebagai anak kecil yang belum balik, ya. Begitu juga kalau ada wali tetapi walinya terganggu otaknya,
istilahnya mungkin dia gila atau yang serupa dengan itu, ya seperti orang bodoh-bodoh, ya, atau biasa disebut dengan safih kalau dalam bahasa fikih. Nah, ini semua tidak diperkenankan menjadi wali di dalam pernikahan. Karena siapa tahu itu memang dia masuk dalam kategori wali, tetapi faktor kesehatan tidak mendukung, karena dia mungkin gila atau setengah gila. Nah, sekalipun nanti di dalam ilmu fikih itu ada istilahnya gila musiman. Kadang dia gila, kalau dalam bahasa Bugis kapoleh-buleng, kadang tanpa jangan sih, kadang desi na jangan, kadang jangan kita siuleng. Dia minta sembuh lagi sampai 2-3 bulan. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Nah, nanti kita lihat. Tapi pada intinya kalau dia lagi sehat, dia tidak dalam keadaan sakit dan tidak sembuh-sembuh, nah, ini yang tidak boleh jadi wali. Ya. Itu tentu ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalam al-thalathatin." Jadi qalam itu diangkat atau tidak disebut mukallaf. Wa anil majnuni hatta yafiqa, begitu juga orang orang gila sampai dia sadar atau sampai dia sembuh dari penyakitnya. Wa anil naimi hatta yastayqiza, begitu juga orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur, orang gila, anak kecil yang belum balik, itu dikategorikan sebagai ghairu mukallaf, orang yang tidak terbebani hukum. Sehingga kemudian kalau dia tidak terbebani hukum, berarti dia tidak boleh melakukan sesuatu seperti menikahkan. Kenapa? Karena ada kaidah fikih mengatakan faqidu syai'i la yu'tih. Itu kaidah fikih masyhur di kalangan ulama. Jadi seorang yang tidak punya, ya tidak mungkin bisa memberi. Ya, bagaimana dia mau memberikan sesuatu kepada orang sementara dirinya sendiri tidak punya? Ya, makanya ulama mengatakan faqidu syai'i la yu'tih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hal lil mar'ati wilayatu 'aqdin nikahi. Nah, ini pertanyaan, apakah bagi perempuan itu bisa menjadi wali nikah? Maksudnya di sini adalah bagaimana misalnya perempuan itu yang menikahkan dirinya sendiri, ya kan? Bolehkah perempuan itu menikahkan dirinya sendiri kalau misalnya tidak ada walinya? Ya, walinya tidak ada, ya sudah, biar saya sendiri menikahkan diriku, kata perempuan itu. Apa katanya? La yajuzu wa la yasihhu aqlun wa la yajuzu wa la yasihhu inda jumhurin minal fuqaha'i an tatawalla. Perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Pak, biasa tuh dari kuan kataudinan oleh perengi detoli gagap wa iman pakai pengkumawan nih taruh nih iya napan nikah ya deh terima nih magati pengkumawan itu di madu kapal maka pakapa bawa. Nah, ini tidak boleh menurut mayoritas ulama, ya. Jadi tidak boleh perempuan itu menikahkan dirinya
Dan kalau ada perempuan yang menikahkan dirinya, itu pun juga nikahnya tidak sah. Jadi kalau begitu ada asar mutarattabu alaihi, kata ulama fikih, ada konsekuensi hukum yang dimunculkan. Kalau perempuan tidak boleh menikahkan dirinya dan itu tidak sah kalau terjadi, maka berarti nikahnya tidak sah. Kapan dia menikah dan nikahnya tidak sah, lalu terjadi muasyarah, terjadi hubungan, maka jelas hubungannya itu adalah zina, waliyadu billah. Itu asarnya. Ya, itu kalau pendapat mayoritas ulama atau jumhur fuqaha yang kita jadikan sebagai landasannya. Ya. Tentu ada dalilnya. Nabi mengatakan, ini ada hadis dari Abi Hurairah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tunkihul mar'atul mar'ata wa la tunkihul mar'atu nafsaha. Nah, jadi Nabi mengatakan perempuan itu tidak boleh menikahkan orang lain, dan perempuan juga itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi yarmakun rayyi dena wudi alena mantajiwali pak wuting itu we ya reda dia sendiri yang menikahkan dirinya. Bilang, Muhammad, saya nikahkan diriku dengan kamu dengan mahar 30 gram emas tunai karena Allah. Mariulah ila Muhammad, maka saya terima nikahmu dengan mahar 30 gram emas tunai karena Allah. Maka dari saksi nasah. Kalau jumhur fuqaha itu nikahnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti kalau terjadi muasyarah zaujiyah, hubungan badan, berarti wa qad ruwiya hadza an Ibnu Umar, ya, Ibnu Khattab, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah, wa Aisyah radhiyallahu anhum. Ya, wa ila hadha ar-ra'yi dhahaba Sa'id bin Musayyib wal Hasan al-Basri wa Ishaq wa Abu Ubaid dan seterusnya. Ya, wa Muhammad bin al-Hasan sahibu Abi Hanifah. Ini pendapat kalau dari kalangan sahabat, termasuk pendapatnya Umar bin Khattab, termasuk pendapatnya Ali bin Abi Thalib, termasuk pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, termasuk pendapatnya Abdullah bin Abbas, termasuk pendapatnya Abu Hurairah, ya, termasuk pendapatnya Aisyah. Sahabat-sahabat ini yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menikahkan orang lain ataupun menikahkan dirinya. Dan ini juga yang diperpegangi oleh ulama-ulama generasi berikutnya, seperti Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Ya, Imam Sa'id bin Musayyib itu adalah ulama dari kalangan tabi'in, gurunya Imam Malik, ya, fuqaha as-sab'ah. Salah satunya di Madinah itu dulu ada yang disebut dengan 7 ulama besar di Madinah. Nah, termasuk ini Sa'id bin Musayyib, termasuk gurunya Imam Malik, ya, radhiyallahu anhu. Wal Hasan al-Basri, ini juga Imam Al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, Imam As-Sawri, Ibnu Abi Layla, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, ya, ini imam-imam fikih generasi berikutnya, semuanya mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Dan ada satu catatan di sini, termasuk pendapat ini
dalam satu riwayat juga diperpegangi oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, ada riwayatnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini bahwa perempuan itu tidak boleh menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya. Kenapa ini perlu dicatat? Karena yang masyhur di dalam ilmu fikih itu adalah kalau perempuan itu boleh menikahkan dirinya. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, tetapi muridnya sendiri Imam Al-Hasan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu dalam satu riwayat itu mengatakan tidak boleh. Jadi ini perlu dipahami dengan benar bahwa dalam satu mazhab itu kadang juga ada perbedaan pendapat. Jadi dalam satu mazhab itu kadang juga ada perbedaan pendapat. Ulama mazhab Syafi'i yang satu dengan ulama mazhab Syafi'i yang satu, kadang dalam satu persoalan hukum mereka itu berbeda pendapat. Jadi mazhab itu juga tidak seragam pendapatnya. Ya, kadang mazhab Syafi'i ada yang mengatakan A, mazhab Maliki ada juga mengatakan A, gitu. Berarti sama-sama ketemu. Nah, kadang satu masalah ada yang mengatakan A dalam mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan B. Jadi berbagai macam pendapat. Nah, biasanya yang begini-begini ada yang disebut dengan zahir, bi zahir riwayat. Ada istilah-istilah di dalam mazhab bi zahir riwayat. Berarti kadang itu yang dijadikan sebagai fatwa. Ya. Ada rajih, ada marjuh. Ya. Itu istilah-istilah yang mazhab itu. Ya. Nah, sekarang kita sebutkan yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Yajuzu lil mar'atil balighatil 'aqilati taswij nafsiha bi nafsiha wa laha sihhatil aqdi idnu waliha bal dzalika mustahabun faqat. Ya. Ini wa hadzal mazhab huwa riwayatu al-Imam Abi Hanifah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan begini, perempuan yang sudah balik berakal itu boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Jadi kumakun rai yang penting baligh ini, ya, dia boleh menikahkan dirinya plus juga bisa menikahkan orang lain. Ya. Sekalipun itu tidak diizinkan oleh walinya. Ya kan perempuan ini punya wali kan? Kalau walinya mengatakan tidak boleh kau nikahkan diri. Nah, tapi menurut pendapat ini boleh. Yang penting perempuannya itu sudah balik, dia boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Sekalipun wali yang dinikahkan itu tidak setuju. Ya, karena persetujuannya itu katanya hanya sebatas mustahab saja, dianjurkan. Jadi kalau dia tidak setuju tidak apa-apa. Ya, itu nama gaganas. Ya. Jadi jangan katamu kamakun rei elo pak buting ya lena. Maka dia walina jalan pak buting ya lena. Maka dia pun pak buting dan dia canggih ko di walina. Maka dari pendapat kedua kuhe itu tetap sah nikahnya sekalipun walinya tidak setuju dengan pernikahannya. Ini pendapatnya siapa? Maka dia guru takwe wa hadzal mazhab huwa riwayatu Abi Hanifah al-ula. Jadi ini pendapat atau riwayat pertama dari Imam Abu Hanifah. Ya. Itu bisa dirujuk
di dalam beberapa kitab yang disebutkan seperti kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah, ada namanya Al-Mughni. Ya, sekalipun sebenarnya kitab ini mazhabnya Hambali yang punya. Ya, Imam Ibnu Qudamah itu punya kitab namanya Al-Mughni. Ada syarahnya namanya Asy-Syarhul Kabir. Tapi ini mazhabnya Hambali. Tapi dijelaskan di sana. Ya, ada kitab Bidayatul Mujtahid, ini punya Ibnu Rushd. Sekalipun ini juga adalah mazhab yang Maliki, tapi itu disebutkan di sana. Baik, kita lanjut. Ada pendapat yang lain dari Imam Abu Hanifah. Jadi irudidri pendapat pertama Imam Abu Hanifah dalam riwayat mengatakan perempuan yang balik boleh menikahkan dirinya, menikahkan orang lain. Itu pendapat riwayat pertama dari Imam Abu Hanifah. Ada pendapat riwayat kedua dari Imam Abu Hanifah, dan itu disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir. Ya, ada kitab fikih namanya Fathul Qadir. Hanifah yasihhu lil mar'ati wilayat 'aqdin nikahi in kana zawju kuf'an wa la yasihhu in kana ghaira kuf'in, wa hadhihi riwayah hiya al-mukhtaratu lil fatwa. Kata Imam Abu Hanifah, boleh menikahkan dirinya tapi dengan catatan calon suaminya itu memang sepadan, kufu. Ya kan ada istilah kufu. Ya, adik-adik mahasiswa yang dari Ahwalus Sasya itu pasti belajar ya. Ini prodi apa? Nah itu dia. Ini materi ini yang saya bahas ini. Jadi kamu ikuti nanti, sekalipun kamu sudah tidak di sini ya, ikuti ini pengajian. Ya. Jadi ini pengajian kitab yang kita baca. Ada namanya kufu. Ya. Jadi perempuan dengan laki-laki itu harus sepadan. Tapi kufu ini juga di kalangan para ahli fikih itu berbeda. Ya. Apakah kufu dari sisi keturunan, apakah kufu dari sisi tingkatan sosialnya, apakah kufu dari sisi agamanya? Ya, itu ada pendapat-pendapat, tapi belum kita jelaskan. Ya kan? Nah, tapi pada intinya sebagian ulama itu mengatakan kufu itu yang penting agamanya sama, ya sudah. Ya, kira-kira apa bahasa Indonesianya itu, bahasa Bugisnya kufu? Setingkai agama sedap. Ya kalau bahasa Indonesia itu ya sepadan. Pada-pada agama pada-pada. Ya naruh. Aku masabna berguru Imam Malik, kufunya itu yang penting dia Islam, ya Islam sama-sama kufu nih. Mau ini kaya, mau ini miskin satu, mau ini keturunan apa, ini keturunan apa, itu kufu. Yang penting pada agama ini. Maka de keturunan tu yanu ya roh, kuiye keturunan nabi yanu, degaga ya roh, tidak ada itu. Ya. Ada kan juga Arab dengan non Arab, itu ada mengatakan ulama itu tidak kufu. Quraisy dengan non Quraisy itu tidak kufu. Tapi Imam Malik, kalau saya pribadi lebih cenderung ke pendapatnya Imam Malik, ya sudah. Yang penting selagi pada sedang nasi podi, bismillah, tawakkalna ala Allah. Tapi nanti ada pembahasan hukum secara khusus. Ya. Jadi maka dari guru Imam Abu Hanifah, perempuan itu boleh menikahkan dirinya dengan catatan calon suaminya itu memang kufu dengan dia. Ya. Dengan dirinya kufu dengan dia. Nah, sehingga kemudian dia mengatakan wala yasihu in kana ghaira kufin, nikahnya tidak sah kalau perempuan itu ternyata menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan dengannya. Ya,
sepadannya juga di sini harus dilihat. Taruhlah misalnya contoh, ya rumah kumre sarjana, calon dena sarjana. Apakah ini tidak kufu? Nah, ini juga pertentangan di kalangan ulama. Karena ada yang melihat bahwa laki-laki itu sepadannya itu harus dilihat dari sisi orang tuanya perempuan ini. Ya misalnya contoh, engkau makunrai sarjana, calonnya dena sarjana, ya rumur dena sarjana, tapi perempuan ini bapaknya juga tidak sarjana. Maka sebagian ulama mengatakan ini kufu. Maka dewatuna biasa ulama memang sebuah ruang panai apa dia pernah sarjana. Tapi maku kuai sarjana ni katona zamanna ekolokon lamari menre itu. Jadi kayak mahar itu terkadang mengikuti juga harga pasar. Kacau juga itu. Mas Wali. Sarjana batu, menresi sarjana S2 sih, tambah masuli. S3 batu, masuli sih, tambah sih. Boleh toni haji, menresi. Kedua ni umrah, tambah sih. Mak jama toni pegawai negeri toni, awalnya kasih ladai. Maka dia bangurannya pada salama apa boleh buat ni terupasa sapak kali ini pak sulilan deh pak tono yang di sarjana mu titemmu S2 S3 mu jama-jama mu haji mu umrah mu pasir riki mana ya Allah katakan ada sebagian kita begitu dengan apa keluarga. Oke, suli-suli itu ya, kau ya rumah suli-suli itu pak. Kedua ni menteri haji. Jadi kata harga yang wahadihir riwayatu hiyal mukhtaratu lil fatwa. Inilah pendapat yang dipatwakan di dalam mazhab Hanafiyah. Jadi ada pendapat mazhab Hanafi yang dipatwakan inilah bahwa perempuan itu boleh menikahkan dirinya selama calonnya memang sepadan. Jadi bukan tadi pendapat yang pertama, tapi riwayat keduanya Imam Abu Hanifah yang dipakai kalau perempuan itu boleh menikahkan dirinya dengan catatan suaminya itu sepadan. Maka dia ada guru Imam Al-Kamal Ibnul Humam, ini penulis kitab Fathul Qadir. Itu Fathul Qadir itu kitab fikih puluhan jilid itu. Apa dia kata? Ya, ra'a anna hadzal qaida muta'alliqun bima idza kana lil mar'ati awliya ala qaidil haya. Fa in lam yakun laha awliya sahhal aqdu minha fi jami'il hal. Cuma Imam Ibnul Humam mengatakan begini, perempuan itu boleh menikahkan dirinya dengan laki-laki yang sepadan itu bila perempuan itu masih punya wali yang hidup. Jadi kau engkau makunrai, engkau mau bawa lina tuo, na yaki alena pak boting alena, dan itu sepadan, itu boleh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Kalau tidak ada walinya, ya. Jadi maksudnya itu perempuan itu boleh menikahkan dirinya kalau masih ada walinya yang hidup sepadan. Walinya sudah tidak ada yang hidup, itu berarti boleh. Tapi kalau masih ada walinya perempuan itu yang hidup, itu boleh menikahkan dirinya dengan catatan laki-lakinya harus sepadan. Ya,
Kalau tidak sepadan, tidak boleh kalau masih ada wali yang hidup. Tapi kalau tidak ada wali yang hidup sudah, ya'zan kana al-'aqdu mawqufan 'ala al-ijazah. Nah, jadi ada pendapat yang keempat ini mengatakan, ini muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Ya, itu kalau dalam mazhab Abu Sahiban itu istilah mungkinnya Imam Abu Hanifah As-Sahiban. Kalau orang membaca kitab fikih mazhab Hanafi, kalau dia temukan qala As-Sahibani, berarti yang dimaksud di situ adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Apa katanya? Perempuan itu katanya boleh menikahkan dirinya, tapi dengan catatan harus seizin walinya. Ya, harus seizin walinya. Maka ni kode itu mauquf. Ya, senge mauquf, sah tidaknya pernikahan itu tergantung persetujuan kemudian walinya itu. Maka dia pura nak boti magai si cocok muki tak setujui, maka dia bah setujui berarti seni, maka dia setujui. Kan biasa kan orang begitu kan. Belum ni si pujila deh ni elatui kok dia nak bodi, hanya kan lari, ada begitu kan. Tapi ini pun dibahas ya. Kita ini membahas tentang masih masalah wali. Ada yang pendapat kelima malah, yasihhu wilayatul nikahil lil mar'ati in kanat thayban wa la yasihhu in kanat bikran, wa nusiba hadzal qaul ila Daud al-Dhahi. Ada pendapat kelima mengatakan perempuan itu boleh menikahkan dirinya dengan catatan perempuan itu janda. Maka ni kodena janda dena undi. Ini pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri. Ini mazhab Zahiriyah. Jadi di dalam fikih itu banyak mazhab yang pernah direkam di dalam sejarah fikih. Itu ada sekitar 85 mazhab fikih. Cuman banyak yang istilahnya kalau dalam bahasa fikih itu ingkarat, artinya itu sudah lewat, tidak lanjut lagi karena generasinya tidak ada. Ya, yang masyhur yang kita kenal itu kalau di sini ya 4 mazhab, tapi pada umumnya masih ada sekitar 8 mazhab yang bertahan. Ya, baik. Saya kira ini gambaran secara umum terkait dengan bagaimana perempuan itu bolehkah dia menikahkan dirinya. Ya, kalau boleh apa syaratnya? Tadi saya kira sudah dijelaskan. Ya, sesuai dengan pendapat para ulama kita. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih mungkin 10 menit ya. Ya, kita kasih kesempatan kepada jamaah. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Ya. Dan langsung kita proses ini kalau memang tidak ada yang selanjutnya ada yang imam tidak ada tempat dia dengan imam dan juga tidak melaporkan maksudnya yang di rumah sampai langsung tadi yang dulu yang Ustaz ini dilaporkan, tapi langsung memang tidak mengucapkan langsung saling Pak Bina Allah Bapak. Jadi bagaimana
Yang kedua, hukum di dalam sholat itu salah satunya yang pertama adalah bergerak lebih dari dekat dan orang yang bisa bergerak lebih dari dekat di dalam sholat. Contohnya enggak ulas yang kan. Tapi sebabnya saya cari informasi di Google, saya dapat ada masalah yang beda-beda pendapat. Saya temukan yang mengatakan sholat lebih dari dekat. Yang ada di situ yang seperti mengatakan bergerak banyak kali. Dan salah satunya dari masalah ini, salah kita menggunakan dua tangan menurutnya saja. Contoh satu tangan, contohkan di situ kita mengatakan memperbaiki sarung. Nah itu sah. Terus ada yang mengatakan di situ membunuh atau di tangan dari lain. Ya, karena saya memang ajarnya dari presiden pengadilan bergerak dari yang dikasih menggendong itu bukan standar tapi itu tangannya semacam contohkan pada yang diperlihatkan sebelah dan sebenarnya juga ada beliau di imam di dalam Syekh Al-Rahman Syekh ya dari mereka dipakai bagi seperti kaki itu tapi kalau sudah akhir perbaiki apa semuanya itu dari dipakai jadi bagaimana dia semua menjelaskan semuanya. Ya. Jadi pertama ya, saya mulai dulu dari pertanyaan yang kedua. Jadi memang di dalam salat itu diharapkan kita khusyuk. Termasuk bentuk kekhusyuan itu gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan salat itu memang harus dibatasi. Ya. Sehingga kemudian misalnya di dalam mazhab Syafi'i ya dikatakan bahwa orang yang salat dan dia sengaja bergerak ya dan gerakannya itu tidak ada kaitannya dengan salat berturut-turut 3 kali itu membatalkan salat. Ya. Allahu Akbar. Ya kan? Gatal kepalanya. Ya kalau mau digaruk jangan garuk begini. Tapi garuk 1, ya berhenti 2, 3 itu tetap gatal memang kan. Kalau gatal berarti kan memang harus digaruk kan. Udah dulu pergi lo gimana? Itu berarti ada hajat. Wal hajatu tanzimu manzilatan darurah kata ulama fikih. Kadang hajat itu posisinya sama dengan darurat. Dia dulu pergi kata ada terpaksa dikakang. Nah itu hajat. Jadi persoalan ini sebenarnya memang diperselisihkan ulama. Nah, cuma secara khusus di dalam mazhab Syafi'i ya ditekankan bahwa gerakan yang melebihi 3 kali tanpa ada hajat dan itu disengaja tidak ada kaitannya dengan gerakan salat itulah yang membatalkan. Tapi selain daripada itu tidak. Ya. Apa contohnya? Allahu Akbar tiba-tiba ada ular. Ya. Bagaimana kalau ada ular? Ya. Kata apa namanya? Nabi boleh ambil apa namanya itu kayu kita khusyuk di dalam salat itu. Jadi gerakan-gerakan itu semampu mungkin ditekan kalau memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, apalagi kalau itu tidak ada kaitannya dengan salat itu sendiri.
Nah, itulah yang berpotensi memang membatalkan salat, terutama dalam mazhab Syafi'i. Saya kira itu ya. Nah, yang pertanyaan pertama itu tadi apa ya? Ya, jadi niat salat itu di dalam hati. Jadi an-niyatu mahalluhal qalbu kata ulama. Jadi orang kalau salat itu niatnya dalam hati. Dan itu muqtarina bi takbiratil ihram. Orang pas takbir begini itu juga niatnya jalan gitu. Bagaimana kalau ada orang nawaitu usalli fardha salatil isya arba'a raka'atin ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Adakah yang tidak membolehkan kan? Ya. At-talabbutu lit-tashhil wa ta'awudu alaihi kata ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin boleh. Ya, tapi ada orang yang tidak mau menerima itu, ya sudah jangan kau terima karena memang kamu tidak secocok dengan pendapat itu. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i melafadzkan sebelum kita takbir itu tetap boleh. Ya. Sekalipun pada dasarnya memang niat itu dalam hati, dan ketika kita takbir disitulah kita niat. Jelas kan? Dia lafaznya seperti apa? Wah, kenapa usalli fardhu lillahi ta'ala? Harus dita'yin. Harus diucapkan bahwa ini salatnya duhur. Iya, harus. Dilafadzkan begitu. Kenapa tidak? Saya sudah jelaskan. Dalam mazhab Syafi'i ulama-ulama mutaakhirin membolehkan. Itu demi untuk pembiasaan dan untuk apa istilahnya tadi, untuk memberikan kemudahan. Karena ada orang kan dia takbir susah, dia takbir Allahu Akbar juga dalam hatinya dia niat. Jadi ya litashil itu dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin membolehkan, tidak ada masalah. Nah, sekalipun memang yang mesti dilakukan itu adalah ketika kita takbir, nah, kita bersamaan dengan takbir niat kita dalam hati. Jadi tidak perlu dilafadzkan, cukup di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, kapan ada orang salat dan dia tidak niat, itu tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya kalau dia salat naisa tu kung Allah Ta'ala maka da supayang isamu naisa mo kung Allah Ta'ala tapi dia nasa pada mo niat maka dia na penting niat maka da niga maka na binta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jelas ya? Ya. Pak, jelas ya? Jadi kita niat ya. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i niat itu termasuk rukun. Ya, rukun tu, waktu masuk baca dia nama niat, tapa Allahu Akbar, mana dia mau niat, dia nama turun niati, dia tu nama niat dia maka dapat ada semua Allah Taala maka ada supaya ngisa dipigau, mana seni nese, nese pun Allah Taala maka ada supaya ngisa mu pigau tapi nese pun tak ada nasa supaya, nasabah.